Oke, ketemu lagi kita kali ini untuk podcast saya saat ini saya akan melaporkan kejadian tadi itu sekitar jam 8 ya, mulai jam 8. Kebetulan saya berjalan dari arah Tondano ke Manado lewat jalur jalan eh, Tinoor ya, Manado Tomohon ya, jalur jalan Manado Tomohon. Nah, kali ini saya tidak menggunakan AI. Ini menggunakan keahlian saya sebagai seorang profesor doktor di bidang geoteknik ya, ilmu teknik sipil geoteknik yang mempelajari tentang fondasi, kestabilan lereng, ya, gempa. Ini bidang-bidang yang saya geluti ya, atau sesuai disiplin ilmu saya. Tidak meminta bantu AI kali ini. Memang murni pengalaman saya tadi terjebak di jalur Manado Tomohon itu ada beberapa titik itu saya hitung tadi kurang lebih 10 titik itu ada longsor. Dan sebelumnya saya ada lewat-lewat situ juga sudah ada beberapa titik yang longsor. Dan tadi memang kita terjebak atau saya terjebak di baru masuk Kinilau, di situ ada dua pohon roboh. Kemudian turun ke bawah lagi ada longsor di seputaran Hengmin, apa? Di situ ada longsor juga di situ. Semua di posisi kiri ya. Kalau dari arah Manado posisi kanan, lereng sebelah kanan. Karena dominan lereng kalau Manado Tomohon itu di sebelah kanan ya. Dan lerengnya nanti saya akan membuka Google Earth sebentar untuk kita melihat eh, posisi saat ini lereng tersebut. Memang saya tadi mengalami sendiri tadi hujan deras ya, hujan deras cukup deras. Untung tidak terlalu lama sekali ya. Pada saat kita terjebak hujan sudah mulai mereda. Ya kalau tidak mereda begini ada resiko. Nah, saat kita sudah terjebak di dalam seperti tadi, kita mau balik ke Tomohon lagi sudah tidak bisa, ada dihadang oleh dua pohon yang roboh. Mau ke Manado ada beberapa titik longsor dan ada satu ke bawah Hengmin itu sudah mendekati perbatasan Manado Tomohon itu di situ juga ada pohon yang besar roboh. Jadi memang terjepit di antara situ. Di samping ada longsor-longsor yang longsor-longsor biasa ya, tidak diikut dengan pohon. Nah, berdasarkan pengalaman ini memang saya sudah mendeteksi di lereng tersebut itu saat ini di musim penghujan itu kritis ya. Jadi kalau ada musim hujan ini apa sebaiknya kita bertindak atau bagaimana itu nanti saya akan kasih tips ya. Kemudian nanti kita lihat juga kenapa sampai di situ sudah sekarang ini titik longsor itu sudah semakin banyak ya. Berarti ada sesuatu di situ ya. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan semakin banyak titik longsor di situ. Dan ini sebenarnya sudah warning ya. Saya mengingatkan kepada pemerintah ya silakan membuat penanggulangan ya paling tidak memang di situ di beberapa tempat sudah menjadi areal pembangunan. Di satu sisi pembangunan kita perlu, tapi di satu sisi juga lingkungan harus kita jaga. Ya, kalau saat ini tadi memang kalau melihat itu air pun yang jatuh kan kalau sudah terkenalkan dari dulu kita masih zaman anak-anak itu kalau kita pulang ke gunung kalau biasa kita bilang gunung itu ke kampung itu eh, air di Kinilo itu bisa diminum langsung. Sekarang ini kalau saya lihat lewat di situ, ya airnya sudah dengan berkerikil dan sudah berwarna coklat, artinya sudah diikuti oleh erosi tanah, ya sudah ada bercampur tanah. Jadi ya ini sudah memprihatinkan menurut saya. Pemerintah harus ada tindakan, bisa silakan menganalisa kembali titik-titik longsor yang ada situ, kemudian dicari penyebab masalahnya dan kemudian diadakan penanganan ya. Sebenarnya itu yang perlu dilakukan saat ini ya sebelum ada korban. Syukur tadi tidak ada korban ya, walaupun tadi pada saat kami terjebak kami sudah ada informasi yang simpang siur
karena kami sudah kalau saya sih tenang-tenang saja karena saya lihat hujan sudah reda, kemudian saya sudah berada mencari posisi yang aman untuk kalau dalam keadaan sudah terjebak begitu tentu kita harus mencari posisi aman. Nah, ini yang ingin coba saya soroti dalam atau saya kasih advice ya. Jadi pertama saya mau ingatkan kepada pemerintah dan kepada masyarakat ya, di situ untuk khususnya untuk pemerintah bahwa jalur jalan mulai dari Warembungan ke atas sampai Tinoor itu sampai Kinilo bahkan itu sudah ada beberapa titik longsor. Tadi saya hitung-hitung kurang lebih ada 10 titik longsor ya. Yang berat tadi ada pohon yang tumbang, ada 3 titik diikuti oleh pohon ya. Ada yang pohon yang besar sekali yang di bawah sudah lewat jembatan Tambulinas, kemudian di Hengmin situ ada 2 titik depan Hengmin, baru ke atas lagi ada beberapa dan setelah rumah kediaman yang ditulis OD itu ke atas lagi di situ ada ada pohon rubuh ya itu sampai ada satu ekskavator dari areal OD situ turun ke bawah untuk membantu ya untuk membantu. Tapi masyarakat mungkin sudah memotong karena kayu yang ada di situ tidak terlalu besar. Jadi masyarakat bisa potong. Tapi sudah ada bantuan dari, saya lihat dari areal ODS itu turun dan ingin membantu untuk supaya mobilnya lancar. Jadi yang sudah tidak bisa masuk Manado balik lagi. Kebetulan saya memang mau pingin balik. Oke, mari kita lihat atau tips apa yang bisa saya berikan ya. Tips apa yang bisa saya berikan. Ya kebetulan ini kompetensi saya. Memang maka saya tidak perlu menggunakan AI karena ini kompetensi saya memang ya. Saya profesor di bidang geoteknik ya. Oke, mari kita lihat. Jadi pertama yang saya ingin ingatkan kepada pemerintah, ini sudah harus ada penanganan ya. Ini saya buka Google Earth saja ya. Dan Google Earth memang kalau kita lihat di peta Google Earth di belakang saya ini memang karena ini gratis ya, gratis jadi gambar yang ditampilkan saat ini sudah bukan kondisi existing kecuali kita bayar. Kalau kita mau kita yang profesional dan kita bayar, maka kita bisa melihat lahan jalur Manado Tomohon itu existing ya. Kan sudah ada banyak bangunan-bangunan. Biasanya paling syukur kita bisa dapat 2 tahun. 2 tahun pengambilan gambar 2 tahun terakhir. Artinya kalau sekarang berarti di tahun 2023 ya, 2023 kondisi masih seperti ini. Tapi biasanya 5 sampai 10 tahun, biasanya yang gratis ya. Nah, ini ya jadi ada yang dibangun 2024, 2025 mungkin belum kelihatan di dalam peta ini ya. Nah, mari kita lihat uh, uh, apa uh, di mana titik-titiknya. Ini kalau saya start aja dari Warembungan ya, dari Warembungan ini Warembungan ini titik Warembungan ya. Kita lihat poin ini yang kalau kelihatan cursornya atau bagaimana coba saya lihat ya. Cursor kelihatan. Oke, tidak kelihatan cursornya tapi tidak apa-apa. Oke, ini kita lihat dari kalau saya spot ini dari Warembungan ya. Nah, setelah lepas dari masuk kalau dari Manado ini pompa bensin Warembungan, SPU masuk sini, masuk ke atas ke Warembungan. Selepas ini ada sebagian lereng, tapi di sini tadi tidak apa-apa ya di jalur ini. Kita lihat di jalan kalau saya ambil as jalan, ketinggian as jalan di lereng samping ini saya hanya hitungan berdasarkan Google aja ya. Jadi agak masih kasar. Kalau memang mau harus pakai alat ukur ya. Ini tapi paling tidak dengan ini kasar saya sudah bisa melihat berapa tinggi lereng yang ada di sini. Kemudian di atas lereng ini ada apa? Ya, ada apa yang menyebabkan lereng tersebut longsor ya. Kita lihat ya. Kalau saya ambil as jalan pada ketinggian 263 meter, 264 meter di jalur di sini setelah masuk Warembungan ya. Kita lihat baru lereng yang di situ 264 saya sorong sekitar berapa meter ini dia sudah 272. Berarti sudah sekitar 10-an meter ada lereng, tinggi lereng dengan kemiringan bervariasi ya. Nah, jadi kalau saya lihat saya jalan terus ini saya geser ini Google ya. Terus ini sini
ada lereng-lereng semua. Baru di samping kiri sini juga sudah ada bangunan-bangunan kalau dari Manado samping kiri ya. Samping kanan sini masih kelihatan ini karena Google Earth ya kalau melihat ini masih di atas 5 tahun lalu gambar ini ya. Nah, jadi mungkin bangunan-bangunan baru. Di sini sudah melihat ada kelihatan bukaan-bukaan ya, areal bukaan. Mungkin kalau saya perbesar sedikit lagi, maaf, saya perbesar. Nah, ini mungkin, nah ini bisa kita lihat ini ya. Di sini ada gunung-gunung ya, kita lihat di sini jalan, ini jalannya dan ini gunungnya. Kalau di sini di rumah makan Pondok Alam ini ya, ke bawah di atasnya sini lerengnya masih cukup tinggi di sini ya. Kalau as jalannya di muka Pondok Alam 306. Kalau saya tarik di sini ada gunung 339, sementara di sini 300. Ini hampir 30-40 meter ya. Jadi ada masih tinggi-tinggi dan kemiringannya bervariasi ya. Kalau saya yang sudah lereng-lereng seperti ini sudah dari 15 derajat sampai ada yang 80 derajat ya, sampai 80 derajat ada ya. Bahkan ada yang sudah 90 derajat ya. Nanti kita lihat yang di dekat jembatan Tambulinas itu sudah 90 derajat ya. Oke, kita jalan terus ya. Nah, kita lihat ini terus, kita lihat sini masih hutan ya. Di sebagian tempat ini kalau kita lihat di Pondok Alam sebelah kiri ke kanan ini gunung, sebelah sini ada sudah daerah-daerah bukaan. Saya kurang tahu apa daerah bukaan ini ya. Terus jalan lagi, kita lihat ini Gapura Selamat Datang di Kota Tomohon ya. Di sini ya sudah masuk sini batas Kota Tomohon ya. Nah, kita lihat di sini, nah, kita lihat. Nah, ini ya saya perbesar lagi. Rumah makan Tamisko ya. Di sini ada rumah makan Tamisko. Nah, di sini tadi ada beberapa titik longsor ya. Di seputaran sini ya, di seputaran sini. Kita lihat ini masih gunung, ini terus rumah makan Fernando, rumah makan Tamisko ya di seputaran sini. Ini tadi tidak ada yang terjadi longsor. Terus lagi kita jalan ya. Terus ya, saya jalan terus. Nah, ini rumah makan Risoma ya. Tadi longsornya ke bawah sini. Nah, di bawah Risoma ini kita lihat di rumah makan Fernando ini ya, kita lihat di sini eh di sini semua ada lereng, ada yang landai, ada yang seperti ini tinggi ya. Terus ya, kita lihat aja, kita jalan terus ya. Rumah makan Risoma, kemudian kita lihat ada yang kita lihat di sini ada satu bangunan, saya kurang kebun Duenda. Ini Mount Risoma. Di Risoma naik naik berapa kilometer ke atas. Nah, di sini ada rumah. Nggak tahu ini rumah siapa. Saya coba short ya. Nah, ini rumah. Ini perumahan kali mungkin ini. Nah, kita lihat di sini ada perumahan ya. Ini tidak kurang tahu apa ini pabrik atau apa ini. Tidak ada penjelasan di sini ya. Oke, saya keluar aja dari situ. Nah, ini Sugionets. Ini Sugionets. Ini daerah, ini apa ini? Ya, kalau kita lihat terus, ini rumah makan Risoma naik terus ya. Ini ada jalan naik di sini ya. Di sini di sini sudah ada bukaan-bukaan ya. Ada daerah-daerah terbuka. Di sini juga sudah ada indikasi-indikasi daerah terbuka. Dan ini semua lereng ya. Maka kalau kan kita tahu bahwa kalau hutan itu dia mampu menahan air, dia mampu menahan air ya paling tidak sekian persen ya, paling tidak ada 20% dia bisa terserap dan tidak menjadi air larian. Yang berbahaya kan air larian. Air larian ini bisa jadi banjir dan dia bisa menyebabkan lereng-lereng di sini, apalagi di sini menjadi daerah hunian seperti ini, maka dia bisa berpengaruh air yang di sini yang tidak terkendali dengan baik, tidak ada drainase dengan baik, maka dia akan menjadi aliran air tanah yang tidak terkendali ya. Dia tidak terkendali dan itu menyebabkan dia akan mencari air kan dia hukum Archimedes dia akan di dalam tanah kan infiltrasi ke dalam tanah dan dia akan berjalan mencari sesuai gravitasi dia akan mencari jalur untuk keluar. Nah, lereng-lereng ini akan menjadi lemah. Kita tahu bahwa lereng di teori teknik sipil geoteknik khususnya, kenapa lereng tidak longsor dan kenapa dia longsor ya? Itu karena apa? Lereng itu
di antara partikel tanah, apakah tanah pasir, tanah lempung, pasir lempung, atau tanah jenis lain, itu dia ada kuat geser, ada kekuatan tanah. Tanah mempunyai kuat geser, ada kekuatan tanah ya untuk menahan berat sendiri daripada lereng tersebut ya, berat dari lereng tersebut sehingga apabila kekuatan tanah ini menurun, maka berat tanah ini yang mendorong akan lebih besar. Kan kalau rumus longsor itu faktor keamanan itu di mana sama dengan uh, kuat geser tanah, kekuatan geser daripada tanah itu sendiri dibahagi dengan daya dorong. Nah, jika kekuatan tanah itu daya dorong sudah lebih besar dari kekuatan tanah, dia seimbang minimal, maka kalau dia seimbang kan sama faktor keamanan sama dengan 1. Biasanya kita kalau desain lereng itu 1,5 sampai 3 faktor keamanannya ya. Berarti kekuatan daya dukung tanah itu harus lebih besar daripada gaya dorong. Nah, kenapa hujan itu cenderung dia dominan yang longsor-longsor di Sulawesi Utara dan umumnya di dunia serta di Indonesia itu pada saat hujan. Kenapa? Karena hujan itu dia memberi tekanan tanah. Kalau dia terinfiltrasi ke dalam tanah, kemudian dia mengganggu kuat daya dukung tanah, memperkecil daya dukung tanah, sementara dia memperbesar daya dorong. Sehingga disitulah terjadi longsor. Kalau daya dorong lebih besar daripada daya tahan tanah, maka itu faktor keamanan kan akan lebih kecil dari 1. Faktor keamanan lebih kecil itu maka longsor. Nah, ya sekarang itu yang harus dikendalikan pada saat kita mendesain satu lereng agar supaya tidak longsor. Nah, dengan ada bukaan-bukaan seperti ini, jika tidak dikendalikan air ini kan berarti air larian. Kalau ada hutan di sini, maka dia akan cepat terinfiltrasi. Dia tidak akan menjadi air larian, air liar kemana-mana. Nah, di mana air ini akan masuk ke dalam tanah dan akan menjadi akan menjadi tekanan air mengurangi kuat geser daripada tanah dan menambah gaya dorong, sehingga disitulah terjadi longsor. Artinya kalau faktor keamanan sudah lebih kecil dari 1, tanah sudah tidak seimbang dan itu longsor. Maka ini memang kalau ada ini, kalau ya ini mungkin 5 tahun lalu ya kondisi atau 3 tahun lalu. Nah, ini harus dikendalikan, sistem drainasenya harus dikendalikan dan buangannya harus jelas agar supaya dia masuk di areal lereng yang sangat kritis, ada kemiringan sampai 60 bahkan sampai 90 ada ya, sampai 90 ada. Nah, kalau dia berada di posisi situ maka akan terjadi perlemahan. Belum lagi air larian yang menyebabkan erosi dan dia akan masuk. Jadi semua akan akumulasi sehingga akan terjadi longsor ya. Jadi kita lihat kondisi-kondisi di sebelah kanan ya, kita terus ini naik terus ini di bengkel Tambulinas. Nah, ini yang Tambulinas, jembatan Tambulinas ya. Nah, ini yang saya katakan yang hampir 90 derajat. Kita lihat ini ya. Ini yang hampir 90 derajat. Ini yang sangat berbahaya ya. Ini berbahaya ya. Tapi tadi bukan di sini yang area tanah, tapi di sini saya lihat sudah ada aliran air yang besar yang keluar di jalur di dekat ini air terjun Tambulinas ini, jembatan Tambulinas. Kebetulan saya yang desain jembatan ini ya. Nah, ini dia di sini ya. Nah, ini semua sudah jadi bukaan ya. Kita lihat ini ada jadi bukaan, ini jadi rumah apa semua. Ini harus dikendalikan drainasenya ya. Kemudian ya kalau bisa itu seperti aturan ini RTH-nya betul-betul 40%. Jadi jangan hanya rumah toh apalagi dicor ya. Rumah-rumah di daerah begini tidak boleh dicor ya, lantai-lantainya itu kecuali badan rumah, tapi yang lain itu harus terbuka ya, supaya paving kayak atau apa supaya air infiltrasi ke dalam tidak menjadi air larian yang berpotensi mengganggu keseimbangan lereng ya. Kita lihat di sini ini sangat tinggi ya, ini ya. Ini memang kalau di sini masih hijau ya. Ini kita lihat ini Tambulinas naik terus ya ini. Nah, di daerah sini tadi sudah di bawah Tambulinas ya tadi longsor di sini. Di bawah Tambulinas sini, di jalur ini yang longsor tadi ya. Seputaran sini ini ya. Di sini ya, ini di sini ya. Memang kita lihat di sini ya. Oke. Nah, kemudian di sini sudah ada beberapa di atas Tambulinas ini tadi di rumah makan Keisha di ini apa ini?
naik ke atas, kos sana, rumah K. Nah, di jalur-jalur kios makan Gloria, ya kan dia dari Gloria ini. Nah, di sini sudah ada beberapa ini. Kita lihat ini. Ini kondisi sekarang ini, apa bukan sekarang ya. Kita lihat di sini sudah ada tata guna lahan, sudah mulai ada perubahan ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Ini lereng tinggi sekali. Di sini kelihatan tinggi dan ini sangat berpotensi. Jadi ini sangat berpotensi dengan ada gangguan-gangguan alam, itu gangguan perubahan tata guna lahan lah dan lain sebagainya. Itu sangat berpotensi untuk longsor. Sekarang ini di sini ya, ini yang apa? Nah, ini yang apa ini? Oh, ini yang mungkin ini yang apa ini yang tadi di sini yang longsor di sini ya. Ini yang OD kalau nggak salah. Ini sudah jadi ini air terjun Batu Sapis Tambulinas ya. Oh bukan, ini yang Tambulinas ya. Ini yang Tambulinas, sorry, ini yang Tambulinas. Tadi yang di bawah ya. Ini yang Tambulinas, ini yang saya lihat ini lerengnya cukup tinggi ya. Saya perkecil saja supaya lebih jauh. Ya, ini lereng Tambulinas, terus Jojo. Ya, kita lihat ke atas ini rumah makan yang ada di atas Tambulinas ya. Ini rumah makan Tinoor Jaya. Nah, ini sudah ada jalan di sini. Naik ke atas ini jalan ke oh ini jalan potong di atas Tambulinas ya. Villa Jabes. Ini ada Villa Jabes Langi di sini ya. Oke, ini kios Yoke Heri Kaparang, kios Heri Kaparang terus ya ini Villa Nutmeg ya. Nah, ini sudah ada daerah-daerah bukaan. Nah, ini yang saya katakan yang daerah-daerah bukaan ini yang kalau tidak dikendalikan ini di sini maka erosi yang terjadi di sini itu yang jatuh ke jalan dan itu sudah airnya sudah berwarna coklat dan lain sebagainya. Ini harus dikendalikan ya. Kalau mau ini harus taat lingkungan ya. Kalau mau bikin bukaan di daerah-daerah berbahaya seperti ini yang berisiko membuat longsor. Ini kan jalur utama Manado dari Manado ke Minahasa kan ini. Nah, selain ada jalur-jalur lain tapi ini yang jalur paling dekat dan paling banyak orang gunakan ya. Kita lihat terus ini ya. Ini sudah ada bukaan-bukaan, ini jalan terus ya. Kita lihat ya. Ini apa lagi ini? Bangunan apa ini? Sabua Tinoor. Ini ada Sabua Tinoor. Ini sudah Sabua Tinoor ya. Nah, kita lihat tadi di sini yang ada apa longsor-longsor tadi. Jalan seputaran sini ada berapa titik longsor ya. Villa Nutmeg. Mana Hengmin ada enggak di sini? Ini Bethesda Prayer Valley ya. Ini di Bethesda Sabua Tinoor ya. Kios buah bunga Melia ya ini ya. Nah ini semua Ukar House, ini Optomotor ya. Nah, ini semua kita lihat ini lorong. Nah, ini apa ini? Waduh. Hengmin. Ini yang tadi di sini, jalur sini. Ini kita lihat ini jalur yang apa? Yang The View Tino Restoran. Ini Tino Restoran di bawah sini sudah ada. Nah, ini di atas di sini ternyata kalau saya lihat di atas Hengmin ini sudah ada bangunan. Nah, di sini tadi ada dua ya. Ada dua titik longsor di sini di ke atas sedikit Hengmin ada rumah makan baru di sini. Di sini ternyata di sini memang sudah ada bangunan. Nah, itu yang saya katakan kan dengan ada bangunan begitu maka di sini kan lerengnya masih cukup tinggi ya. Kalau saya taruh di sini di Hengmin itu ketinggiannya 560 meter. Lari ke berapa meter ke dalam ini sudah 561. Ini 560. Ini masih rata 561 naik di atas ini 567 berapa sini 560 567 ya ini tidak terlalu tinggi tapi kok bisa longsor di sini ya. Nah, ini karena ada bangunan di atas ini ternyata di atas itu sudah ada bangunan-bangunan maka itu bangunan ini harus dikontrol sistem drainasenya ya itu yang ingin saya ingatkan kepada pemerintah harus ketat ya yang mau membangun di daerah-daerah kritis ya berpotensi untuk berkontribusi ini kan bangunan ini menambah beban lereng itu selain misalnya berat sendiri tanah
beban-beban bangunan itu juga jadi berat terhadap lereng itu. Daya dorongnya semakin besar, apalagi kapal hujan, ada tekanan air. Tekanan hujan air ini menambah tekanan hidrostatik, menambah juga atau mengganggu kekuatan daya dukung tanah. Nah, daya dukung tanah mengecil, sementara daya dorong semakin besar. Maka kalau dia sudah lebih kecil, satu longsor ya gitu. Nah, ini tadi ada dua di sini, di bawah tadi ada yang pohon besar di bawah tadi ya. Sudah ini di sini dua, ini juga cukup kritis ya. Nah, gitu. Jadi semua harus, oh sorry, super kecil ya. Nah, ini harus di apa diingatkan ya. Nah, ini juga di sini di atas Hengmin kita lihat ya. Nah, ini mata air Tatapaan Telu, Ratu Pangkalan. Nah, ini yang ke Tinoor. Ini yang ke Tinoor ya. Kios Tanteneke ya, Jalan Raya Tomohon. Nah, di jalur sini kalau apa? Di sini di atas sini yang ada OD ya, tapi belum masuk di ini karena dia baru bangun kan. Jalur ini sudah terbuka lagi. Nah, di atas sini sudah terjadi gangguan. Di sini kan sudah ada di mata air Tatapaan di jalur ini. Nevarurukan, Nafa. Ini semua ini kemana ini ya? Kita lihat terus, kita lihat dulu terus ini jalan gerbang masuk TKan. Nah, TKan ini ya ini tadi ada beberapa di sini jalur sini jalur longsor. Kita lihat sini kan berpotensi lereng-lereng. Nah, ini lereng lebih tinggi lagi ya. Di sini juga tadi ya. Pakaan Tomohon. Nah, jadi di sini. Jadi di sini ada. Nah, jadi paling tidak ini yang saya mau katakan. Nah, sekarang begini. Sudah ya. Jadi saya sudah ingatkan bahwa dengan adanya hampir 10 titik 10 titik yang sudah terjadi longsor ya. Sebelumnya juga saya pernah menangani di resting area Tomohon itu di atas, masih di atas itu saya pernah tangani itu longsor waktu itu besar sekali ya. Itu berdekatan juga dengan yang area OD itu ya. Itu juga longsor besar sekali waktu itu. Dan saya yang tangani waktu itu mengeluarkan review desain kembali ya. Tapi saya rekomendasikan untuk tidak menggunakan karena terlalu ekstrim lerengnya Pak di situ dan ya syukur sampai sekarang belum digunakan ya karena memang itu sangat ekstrim. Kalaupun mau di situ ya boleh, tapi strukturnya harus kuat. Memang harus benar-benar kuat ya. Memang waktu saya desain itu sangat boros ya, harus boros ya karena lerengnya ekstrim ya di situ. Nah, oke. Jadi ini jadi tinjauan ini sampai dari Kinilo masuk Kinilo itu, ops, saya perkecil ya. Nah ini tadi yang post security, ini yang ODR Kinilo. Nah ini yang sudah terbuka tadi di atas ODR ini. Wow, ini sudah besar ini ya. Ini kan ada areal yang terbuka. Nah ini harus dikendalikan. Itu saya katakan ini memberi kontribusi. Minta maaf, saya harus bicara sesuai disiplin ilmu saya ya, bukan untuk mendiskreditkan siapa, karena ini memang kompetensi saya. Ya silakan membangun, menurut saya silakan sah-sah saja, tapi taat pada lingkungan itu harus dikendalikan, harus dibuat ya. Ini memang ini ternyata sudah ada. Ini berarti satu dua tahun terakhir ya. Ini bangunannya sudah seperti ini. Mungkin ini baru bukaan. Nah ini tadi menurut saya air di sini kan tadi banyak sekali air-air air-air yang apa dia yang sudah keruh ya, air keruh dan bahkan kerikil sudah ikutan daripada mungkin dari sini. Silakan kalau membangun, saya tidak anti membangun, saya artinya, tapi saya harus mengatakan bahwa di sini tadi memang ada sini yang pohon rubuh ada dua atau tiga di sini, ada dua ya, di cuman jarak berapa meter tadi roboh. Tadi waktu saya turun ke bawah ada roboh besar di bawah, ada titik-titik longsor di sini. Terpaksa saya balik lagi ke atas untuk menunggu supaya selesai itu baru saya mau turun ya, selesai hujan. Memang tadi waktu mau masuk, jadi begini, saya kasih tips ya, saya kasih tips kepada kita ya. Jadi di sini memang sudah dilihat ada pembangunan-pembangunan yang harus dikontrol lingkungannya dengan benar ya. Kalau tidak ya itu memang bukti-buktinya kan sudah kelihatan. Ada beberapa titik longsor di sini ya. Di sini cukup tinggi lereng di sini ya. Kalau saya ambil di sini 690 ya. Kalau saya naik di atas sini 713. Itu hampir 100 meter.
Jadi antara jarak dari sini ke sini, jarak jarak sini sampai sini itu dari bukit di sini 700 meter. Kalau di areal ini 741 ya. Di jalan di sini 69. Berarti ini ada sekitar kalau dari 6 sini 690 naik ke sini 716. Berarti 30-40 meter ya. Begitu juga di areal ini yang OD ya. Ini yang OD ya ini. Ini saya buka ya. Ini sudah kelihatan ya. Oke. Jadi ya silakan membangun ya. Membangun saya tidak itu, tapi ini harus sistem drainasenya bagaimana. Jangan biarkan air larian ini kan menjadi air larian yang ini erosi-erosi areal bukaan ini kan kalau dibiarkan begini menjadi erosi dan itu apa mengganggu sistem drainase. Kemudian air yang masuk di sini air dangkal dia akan menjadi air infiltrasi yang bisa menyebabkan lereng di sini longsor ya, itu contoh ya, itu yang saya katakan. Nah, ini tembus di belakang sini ya. Jadi ini kan sudah sebentar lagi sudah Kinilo ya, ini. Tadi ada berapa? Sudah dekat Kinilo tadi kena ya. Ini. Oke, ini jalur ya, jalur jalan ya. Ini juga ada jalan sudah mendekat sini, ada masuk jalur. Ini sudah ada banyak jalan sudah dibuka-buka ya ini, dan ini sudah ada perumahan-perumahan. Ini apa ini lagi? Sudah ada banyak bukaan ya. Dan ini air-air yang tidak terkendali ini mengganggu lereng-lereng di sini gitu. Jadi cuma dua pilihan, kendalikan air yang ada di daerah-daerah bukaan tersebut, kemudian ketat dengan RTH-nya minimal 40%, kemudian ya kalau tidak ya di sini harus ada proteksi, lereng-lereng yang ada di areal-areal ini harus ada proteksi. Ya kalau tidak ya itu. Tadi di sini kan yang di sini ada pohon robo di sini, baru di bawah lagi tadi. Di bawah itu juga di dekat ada ke atasnya ada hunian di atas saya tahu ya, ada hunian ya. Ada jalan naik di situ ya. Nah, ini yang pemerintah harus ketat dalam regulasi, membangun silakan, tapi taat pada uh, keamanan lingkungan ya, keamanan lingkungan. Kemudian harus pemerintah kalau ini harus ada proteksi-proteksi ya. Kalau tidak itu berbahaya. Nah, sekarang tips ya. Dengan melihat ada 10 titik longsor ini, ada 10 titik yang ada longsor itu jalur Manado Tomohon ini, maka uh, dari bidang keahlian saya mengatakan itu cukup berarti areal-areal di daerah tersebut itu kritis. Nah, saya sarankan jika kita melewati jalur itu sambil menunggu pemerintah melakukan penanganan, saya sarankan pemerintah masyarakat jadi kita ya proteksi diri gitu. Ini proteksi diri seperti saya tadi ya, seperti ini pengalaman saya karena saya mengerti dengan ini. Saya sudah tahu sebenarnya waktu hujan saya dari Tondano sudah hujan keras. Tapi karena ya memang besok ada harus masuk kantor, terpaksa saya pulang. Saya harus pulang. Dalam posisi hujan di Tondano hujan keras. Saya berharap Tomohon tidak hujan. Ternyata Tomohon hujan. Nah, sekarang mau masuk tidak tadi? Saya lihat hujan keras. Dan sementara waktu saya naik kan saya sudah lihat ada titik kritis. Saya sudah lihat ada titik kritis. Nah, sekarang mau masuk terus atau tidak? Aturannya saya harus, kalau saya itu dengan disiplin keahlian saya harus lebih baik menunggu selesai hujan baru turun. Karena longsor selalu banyak kan terjadi ikutannya pada saat hujan itu sedang berlangsung. Ya, ya kalau hujan sudah reda itu kadang kecuali ada gerakan tanah atau gak ada gempa atau proses geologi lain. Ya, biasanya itu. Tapi biasanya banyak kan longsor bersamaan dengan hujan. Jadi kalau masih ada hujan, sebenarnya saya sudah mau pending, mau tunggu, tapi karena itu yang saya katakan, ya saya harus kembali. Dengan asumsi saya tadi dari Tondano, Tomohon tidak hujan, tapi ternyata hujan. Gimana ini? Mau terus atau tidak? Ya sudah, saya lihat hujannya masih bisa, saya katakan. Dengan perhitungan saya kan hujan di Tondano itu mulai jam 6, jam 7 ya, jam 7, jam 6, jam 7. Nah sudah, saya pikir ya masih 2 jam, masih memungkinkan. Saya masuk Tomohon kan sudah mulai mengecil, tapi saya katakan masuk aja terus. Nah, ternyata saya kena untung tidak persis di titik yang longsor. Oke, tapi sekarang apa tindakan kita sebagai ini? Pertama satu, sebaiknya jangan masuk. Cuman tadi saya karena sudah mengingat harus upacara besok, saya masuk ya. Menunggu sampai dia berhenti itu satu, itu syarat ya. Kalau tidak buru-buru
silakan saja menunggu sampai jangan berada di jalur-jalur yang sudah saya sebut tadi ya. Mulai dari masuk ini low situ sampai kalau bisa sampai di apa di areal yang ada longsor pohon tadi ya ke bawah lewat Tambulinas ke bawah lagi ya lewat Tambulinas ke bawah jembatan Tambulinas ke bawah itu eh, di situ ya apa itu titik berapa ya koordinat berapa pokoknya di situ sebaiknya Warembungan lah ambil Warembungan mulai dari Warembungan sampai Kinilo ya masuk Kinilo ya itu sebaiknya kalau mau masuk areal itu kalau hujan keras lebih baik kalau tidak buru-buru berhenti karena posisi sekarang lagi kritis ya posisi sekarang lagi kritis ya. Kalau masih hujan sebaiknya berhenti apalagi hujan deras sebaiknya menunggu nah sekarang oke satu itu kedua kalau Anda sudah terlanjur masuk bagaimana. Longsor itu saya katakan longsor itu dari disiplin ilmu saya longsor selalu tidak pernah itu longsor sekaligus dia langsung amblas ya sekaligus ya kecuali amblasan ya kecuali amblasan ya memang dia itu langsung amblas karena prosesnya ada di bawah longsor juga sih prosesnya ada di dalam tapi biasanya dia ada jatuhan-jatuhan kecil ya itu seperti yang sudah ada saat ini kan di sana sudah ada longsor-longsor kecil itu berpotensi ada longsor yang lebih besar ya kecuali lerengnya cuma kecil. Nah, kecuali kalau lereng-lereng yang tadi saya katakan tadi ada sampai 40-50 meter tingginya dengan kemiringan 60 derajat, apalagi yang 90, itu sebaiknya kalau di posisi kita itu, kalau kita sudah masuk di situ, saya sarankan mencari lereng terlandai, kemudian kita berhenti saja mobil di dalam situ, berhenti saja di situ, dan pintu mobil mencari. Jadi kan di kanan juga ada jurang, itu problemnya di kanan juga ada jurang. Cari yang jurang kecil ya, jangan jurang besar, cari jurang yang kecil. Di situ kita berhenti atau ada tempat parkir. Di saya lihat di ini boleh di apa situ di memang situ titik rawan longsor di apa resting area situ ya resting area temuan situ kalau jalur situ Anda boleh berhenti situ ada rumah-rumah makan di situ boleh tapi di situ juga di belakangnya lumayan dalam juga apa lereng ke bawah ya itu juga memang berhati-hati tapi ya sudah di situ masih ada space kita bisa berhenti sejenak di situ sambil menunggu hujan reda kalau sudah ada di dalam mencari lereng yang paling kecil atau menjauh daripada titik-titik yang sudah ada longsor jangan mendekat di titik-titik yang sudah ada longsor kecil jangan berhenti jauh dari sedikit dari situ mundur sedikit dari situ lihat lerengnya kalau tidak terlalu di daerah Tambulinas setelah dari Manado setelah Tambulinas pun sebelum Tambulinas itu sebaiknya jangan berhenti di situ itu lerengnya hampir 90 derajat dan di situ ada batuan-batuan besar jangan berhenti di situ walaupun di situ ada resting area ya ada resting area tapi kalau hujan saya tidak merekomendasi di situ jangan cari lereng yang apa yang kecil landai yang di bawah kalau boleh dapat di situ memang ada yang 30-an ya ada juga 15 ya itu hati-hati cuman juga walaupun 15 kalau di atasnya dia jauh ternyata di atas ada seperti yang kemarin tidak ingin melukai yang sudah meninggal lebih duluan di tempat yang pernah terjadi longsor besar di situ ada aliran air besar ya waktu itu saya dari PU ingin membuat jembatan di situ ada yang situ ada korban di situ ya itu di situ membuat jembatan kenapa karena di situ ada aliran air besar ya tadi saya lewat juga ada di situ, masih ada keluar air di situ. Berarti situ ada aliran. Nah, saya waktu itu tidak merekomendasikan menggunakan jembatan. Ditanya waktu itu minta pendapat saya, dibuat gorong-gorong besar aja. Dan itu betul. Sekarang dibuat gorong-gorong besar sehingga air lewat di bawah situ. Lerengnya juga ditangani. Saya juga memberi apa kontribusi masukan ya di daerah situ. Itu sudah aman. Nah, jadi kita boleh lihat di mana, jangan ada di mana ada aliran air. Jangan berhenti di ada aliran air yang jatuh dari lereng. Jangan. Karena di situ sangat berpotensi untuk lereng ikut. Dia bisa ikut amblas di daerah situ. Artinya situ ada tekanan air hidrostatis yang besar. Jauhkan dari lereng-lereng tersebut. Jadi itu tips saya apabila kita sudah masuk kalau bisa tunggu di luar ya. Hujannya kita tunggu, jangan masuk kalau hujan deras, jangan tahan aja kalau kita tidak buru-buru. Kalau kita sudah terlanjur di dalam dan hujan keras, nah, mencari itu tadi, lereng yang landai, jauh, jangan parkir di dekat lereng. Ya, kalau sebelah kan ada lereng, cari juga yang kiri jangan lereng tinggi, lereng ke atas tinggi, di sebelah jangan ada
jurang ya, jangan ada di jurang ya. Jurang jangan kita parkir. Kita memang mencari jurang yang terkecil dan lereng yang terlandai, itu saja. Dan kalau ada titik-titik longsor, jangan berhenti di situ, atau ada aliran air yang keluar dari lereng, itu sebaiknya menjauh karena itu potensi, itu sangat berpotensi untuk longsor. Saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan kepada kita. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan, ya oke, pemerintah harus kontrol ketat terhadap regulasi. Pemerintah harus kontrol terhadap regulasi. Yang ingin membangun silakan saja, tapi taat pada hukum lingkungan ya. Hukum lingkungan itu harus dia taat. Keamanannya harus dia atur, sistem drainasenya. Kemudian kalau bisa dia ada ruang terbuka hijaunya harus patuh, harus ketat ya. Tidak boleh terlalu terbuka karena dia ada di atas lereng. Kemudian pemerintah di lereng yang memang kritis itu harus ada konstruksi penahan ya. Apakah dia mau pakai dinding penahan? Saya melihat sepanjang Manado Tomohon dari Warembungan ke atas itu dipasang dinding penahan yang hanya 2 meter ya. 2 meter, tidak lewat dari 2 meter itu percuma sih. Ya, ada fungsi, tapi lereng 40 meter kita cuma tahan 2 meter, ya artinya 2 meter ke atas itu tidak terkendali ya. Itu tidak ya, kalau anggarannya cuma sampai situ ya, paling tidak di situ harus dicek lagi mana yang kritis, apalagi yang sudah ada indikasi longsor-longsor kecil ya. Itu sudah harus dicek dan harus di instansi terkait, dalam hal ini PU ya, harus turun dan melihat, kemudian menaruh warning di situ ya. Kalau itu yang saya katakan titik-titik tempat berhenti apabila sudah masuk di saat hujan deras ya. Di saat hujan deras itu sebaiknya memberi tanda ya. Kami bisa. Jadi kami ya silakan, di Fakultas Teknik itu banyak ahli-ahli ya. Ada kita, siapa tuh di PU juga, silakan menggunakan ahli-ahlinya mengsurvei dan membuat areal-areal berhenti apabila dalam posisi sudah masuk di jalur kritis ini, jalur kritis longsor ya. Ini hanya di jalur Manado Tomohon ya. Juga yang lain-lain juga sebaiknya begitu. Saya tahu di Bolmong, di daerah di Bolmong, di mana-mana yang ada itu ya harus ada sign-sign di mana yang aman mereka berhenti kalau saat hujan deras. Karena saat hujan deras itu Jadi kita harus membuat daerah-daerah. Kan kalau misalnya terus kalau dia lereng sama semua begitu, bagaimana? Kalau bisa 1 kilometer itu ada pelandaian lereng. Pelandaian lereng sehingga dibuat areal untuk menunggu. Itu kan dari Boltim naik potong ke Modoinding dan lain sebagainya, itu kan sangat terjal itu lereng-lereng di situ. Bahkan jurang-jurang di situ juga sangat sangat berbahaya. Nah, disitulah saya menghimbau kepada pemerintah lewat instansi terkait PU itu membuat areal-areal escaping sementara. Areal escaping sementara apabila sudah masuk, dan kalau kita ingin melakukan masyarakat sementara berjalan, melakukan perjalanan dan akan melewati areal-areal yang berpotensi longsor, itu sebaiknya menunggu. Ya, oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan menjadi pelajaran kita kali ini, yaitu sesuai dengan kompetensi saya menyampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi saya harap pemerintah mau membuat escaping kan biasanya ada, kalau kalau gempa kan ada jalur evakuasi. Nah, kalau di daerah-daerah jalan yang ada potensi longsor itu dan sudah berkali-kali terjadi, maka paling tidak ada jalur evakuasi atau jalur berhenti sementara jika kita berjalan dan sudah pada saat itu ada hujan deras ya. Hujan deras, apalagi dia sudah berlangsung lama, apalagi hujan deras sudah 2 jam, 3 jam. Nah, ini sudah sangat berpotensi lereng-lereng yang kritis ini akan longsor ya. Kemudian indikasi longsor apabila kita berjalan kemudian sudah ada jatuhan kecil, sebaiknya kita stop dan kita turun dari mobil, biar basah atau apa, biarin mobil aja yang ditinggalkan. Kalau kan kita sayang nyawa daripada barang ya.
Kalau sudah ada longsoran begitu, sebisanya kita keluar dari mobil, lepas saja mobil, biar tertimbun dan kita boleh lari. Ya, itu evakuasi. Kita evakuasi diri ya. Jangan lupakan dengan barang-barang di mobil apa. Jadi itu kalau kita saat begitu, jangan kunci mobilnya, kunci pintunya, pokok pintunya dalam keadaan terbuka, supaya apabila ada tiba-tiba longsor sudah di depan dan kita tidak bisa menghindar, rem, berhenti, kita kalau bisa masih keluar dari mobil, ya sudah keluar dari mobil untuk lari. Itu mungkin tips-tips ya, ini tips-tips evakuasi saat kita berada di jalur kritis longsor, dan itu kita berjalan saat musim hujan deras ya. Dan itu bukan cuma musim hujan, kalau longsor juga bisa terjadi karena gempa ya. Begitu juga kalau gempa. Kalau pada saat gempa dan kita berada di lereng-lereng yang berpotensi longsor, ya itu kita harus berhati-hati juga ya. Jangan jangan kira longsor itu hanya karena hujan ya, tidak. Itu bisa ada gempa, bisa juga ada proses geologi di bawah kita tidak tahu. Ada kan geologi tanah di bawah tanah kan itu ada proses-proses geologi yang kita tidak tahu. Ada juga daerah-daerah amblasan. Kita banyak daerah amblasan juga. Ada beberapa tempat daerah amblasan ya. Seperti yang saya duga di Amurang itu kejadian yang lalu, di Togit, di Duaan, ya itu ada karena saya banyak menangani, saya banyak membantu untuk memberi advice ya. Apabila ada area-area amblasan itu menjadi bagian penelitian saya juga. Saya sudah beberapa kali masuk di sana melakukan penelitian. Nah ini ya kalau seperti itu ya memang harus hati-hati ya. Ya artinya yang paling penting juga ini yang saya mau ingatkan, ya tentu sebelum kita berjalan kita berdoa ya. Itu yang paling pokok sebagai orang percaya, karena maut tidak bisa kita hindari, tapi dengan kuasa Tuhan kita boleh terhindar dari resiko kecelakaan ya. Itu yang paling utama ya. Setiap kita berjalan itu sebaiknya harus disertai dengan doa ya, agar supaya ya kita terhindar dari maut ya. Kalau tadi berjalan, waktu saya mau berjalan, saya sudah tahu ini hujan deras, saat saya lewat, saya lihat ada titik-titik kritis, sudah berapa kali saya lihat itu belum ada penanganan dari pemerintah. Saya pulang, saya bilang, aduh ini mau lewat, pasti ini. Tapi ya sudah, dengan kekuatan doa saja. Dan pasti kalau memang itu akan berbahaya, pasti saya akan tertahan. Dan betul tadi, saya aman-aman saja. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.